Jadi keberhasilan dilakukan oleh orang sebelum nawa, maka tingkean. Kalau ada yang kurang samparonoan. Jadi bukan dihilangkan sama sekali. Dan salah satu menyebabkan awak lambe maju adalah pemimpin-pemimpin yang berpikirnya tidak serupa itu. Cek 2 3 dah mulai no. Sana basua balik jo yang tabuzer yang tagia budak zaringnya di pot bungo. Sana hariko yang sangat berbangga sekali karena yang sama seorang bapak no orang nomor 1 di Kota Padang. Assalamualaikum Pak Mahyildi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sana beliau Pak Mahyildi Ansrullah, Wali Kota Padang yang orang nomor 1 di Kota Padang. Kini yang akan tanya banyak ke beliau Ba'a Kota Padang dan Ba'a beliau menghadapi masyarakat Kota Padang yang luar biasa majemuknya. Kini waktu tanya banyak Pak, agak badabok darah sana karena pertama kali semua duduk di pejabat di pot bunga sana. Pak, ikolah periode kedua Pak memimpin Kota Padang lah Pak. Alhamdulillah lah kedua kali Pak memimpin Kota Padang. Ambo sebagai warga Kota Padang ingin tahu banyak. Sebetulnya apa saja lah Pak lakukan memimpin Kota Padang selama 2 periode Pak. Sebab ada juga keluhan dari masyarakat. Kira-kira apa tanggapan Pak dulu itu? Sebab banyak keluhan yang terjadi. Salah satunya Pak keluhannya banjir masih ada di Kota Padang, masih ada Kota Padang. Kota tua kini lah masih semak ndak dibina, ditata ke orang. Nah sebenarnya apa? Semenjak ambo menjadi wali kota tahun 2000 sampai balik. Ya. Sampai kini 2020 lah. Ya. Dan masuk periode yang kedua. Kalau boleh kita bandingkan, ya sebelum tahun 2004 balik atau 2004 balik lah. Ya. Merasa ketika hujan saketek saja di Kota Padang, itulah banyak antenganang ya. Iya. Dan sehingga harapan masyarakat supaya banjirku dikurangi. Nah, maksud itulah kita lakukan beberapa program-program dan kegiatan-kegiatan untuk mengurangi banjir tadi. Nah, pertama sekali ya kita lakukan adalah dulu awak naik ke bukit itu memotong batang kayu. So batang kayu ketika gampo itu banyak rabah-rabah kan? Iya. Itu kita potong. So itu salah satu penyebab banjir. Karena talang ya dia. Curah hujan. Ya. Nah, itu justru nanti itu akan bisa membahayakan. Kemudian yang kedua, melalui dukungan dari Balai Wilayah Sungai, maka kita peloi sungai-sungai yang ada di Kota Padang. Itu makanya dibangun check dam, ya, kemudian dinormalisasi. Ya, seperti ini masih Bakarajo ya baru dia pecah kan. Tapi kan Bandalurui. Tapi kenyataannya kan masih ada banjir yang terjadi, Pak. Nah, itu caranya. Nah, kemudian yang selanjutnya di tengah kota. Iya. Nah, kita peloi ya, salurannya. Dan kemudian kita sedimennya itu kita kali itu makanya juang kandu kalau mencari di tepi jalan itu banyak karung-karung. Itu adalah sedimen yang nama nyumbe banda-banda yang ada di Kota Padang. Pak Yon Tagi ya Pak, Yon Kandu ala Jakarta nih Pak. Yon Tagi ya. Itu Pak. Nah jadi kemudian sudah itu yang menyebabkan banjir itu kan adalah Saro. Nah, berarti masih ada kesadaran masyarakat awak. Nah, maksud itu makanya berbicara masalah banjir itu tidak bisa ada hanya satu bahagian. So ayah ko maili ya. Iya. Ya, mengali ya itu kamar-kamarnya. Nah, maksud itu nah termasuk juga penyebabnya adalah di hulu. Masalah hutan. Iya. Hutan awak kok di daerah Padang kok merupakan daerah yang cukup ekstrim. Iya.
katiko curah hujan tinggi banda kadang ayahnya. Iya. Katiko hari paneh, mako bandanya kariang. Itu menunjukkan bahwa hutan-hutan awak kok nak mampu menahan air. Menahan air. Nah, jadi maksud itulah penyebabnya dari hulu sampai ke hilir. Itu di antara penyebab-penyebabnya kalau itu terkena terkelola baik. Nah, kemudian tambah lagi itu di daerah Muaro. Itu permukaan air lawi awak kok itu secara teorinya itu terjadi peningkatan. Satu tahun terjadi peningkatan. Dan ketika curah hujan tinggi kemudian pasang naik, aku itulah terjadi banjir namanya, genangan namanya. Ya, dan berarti kan kalau itu Kota Padang itu sejak dulu itu dalam sejarah terjadi banjir. Tidak bisa dihilangkan banjir kok, tapi dikurangi. Pak. Maka kalau itu makanya sabit tadi mengurangi banjir. Nah, do bisa menghilangkan banjir lah. Jalan itu sana mengurangi banjir. Nah, maka itu sama-sama tidak menghilangkan banjir atau mengurangi. Ya, so Padang itu daerah, bahkan ada daerah yang mungkin daerah Rawang ya. Iya. Kalau di Padang Selatan sini. Awak tinggal sana, Pak. Kan itu dulu. Iya. Kira-kira 2 tahun yang lalu, itu saketik saya di situ hujan, itu banjir. So apa daerahnya Rawang. Ambo lah coba Pak, itu sampai kali ya Pak. Nah, maka itu alhamdulillah tahun patang, tahun kini itulah agak berkurang dibandingkan yang lalu. Jadi artinya itulah yang kita lakukan. Dan awak usaha yang dilakukan di Padang menurut kita lah cukup maksimal. Dan terutama sekali. Nah, tapi itu makanya dari hulu ke hilir itu lah yang memang harus kita integrasikan sama lainnya, sehingga memang mulai daripada hulu pengendalian hutannya sampai kepada pembenahan drainase yang ada di Kota Padang. Dan alhamdulillah dari 5 tahun kita melakukan bertugas di Kota Padang untuk periode pertama, itu justru lah banyak pengurangan daerah-daerah yang dulu banjir kini lah agak kurang. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau menghilangkan banjir Kota Padang nggak bisa. So ada daerah kadang yang di bawah permukaan laut. Itu terkenang di sini. Nah, itu makanya itu nih, ketika hujan labe, kemudian pasang naik. Nah, itu makanya strategi awak di Kota Padang itu sedang merancang membuat embung ada 20-an akan ketua embung di Kota Padang. Kemudian daerah-daerah yang di bawah permukaan laut tadi itu, daerah Puruih misalnya, itu kita buat di situ ada semacam penyedot sodetan. Kalau di Jakarta itu sodetan, sehingga nanti ketika terkadang ada ditutui, kemudian itu ditarik masuk ke dalam laut ataupun dalam sungai. Jadi itu caranya. Baik, itu kan baru cek persoalan. Ada yang mau tanya ke Pak sebelum sana ambo akan tanya banyak tentang Pak Wali awak Ariko sana. Nah, Pak, masalah SPR jadi sorotannya di masyarakat. SPR yang tagihannya sampai 4,3 M kalau enggak salah. SPR Pak. Itu apa? Enggak tuntas ya, Pak. Kalau kini kan corona kan masa dari marasuan. Dan ada kan orang mengecek Pak Wali tidak tegas dalam hal itu. Bagaimana ya Pak tanggapan Pak? Kalau ada anggota DPRD menyuruh menutui, itu nama bayo. Bab itu Pak? Kamu orang tu mengalih. Kamu ada sana yang kandua tu mengalih. Iya. Kamanya mengalih. Itu kita harus pikir itu secara menyeluruh dan secara komprehensif. Ndak bisa menutui saja. Dan sana mengalih itu kamu. Iya. Nah, maka itu tentu yang awak kan dalam membangun daerah kan harus bekerja jadi pengusaha. Iya. Nah, maka itu pengusaha kan juga harus diperhatikan. Nah, maka itunya ada punya keinginan untuk membaik, mansu, itu kan terjadi. Yang penting keinginannya ada dan suan. Nah, bukan keinginan lah diansuanya. Lah diansuanya. Itulah ada komen kesepakatan yang dilakukan. Jadi bukan berarti. Nah, kalau itu makanya kalau seandainya ada di antara sebagian awak menyuruh tutui. Ambot khawatir nama larang itu dikajanya di pedagang-pedagang sini. Kemanya kau mengalih lah Pak. Ya justru dengan adanya ungkapan-ungkapan dari beberapa orang untuk menutui, lah ada melapor kau.
Iyalah, came dia kan Pak kalau iya, ditutup. tapi iya kan tutup ya paling ya tutup. Nah, ada tutup yang masih mengalir situ. Cuma kalau kewajibannya dari SPR tentu dia harus ditunaikannya. Iya. Nah, kalau seandainya nanti ya suatu saat mungkin itu tidak bayar, tentu ambil lah. Ambil lah kan menjadi aset awak lah kan. Ini masyarakat sehingga memang masyarakat itu tetap berjualan situ. Jadi tidak menutup itu. Menutup itu bukan menjadi penyelesaian. Kadang-kadang dengan menyuruh menutup dianggap Pak Wali tegas seperti itu. Ternyata tidak seperti itu kondisinya. Kalau ditutup dianggap suatu tindakan yang tegas. Iya, kamaka di sana yang kandu kamu galis. Iya Pak, ambo kan kadang kamu galis nah Pak. Iya itu. Iya karena ada sana awak ya situ. Iya. Nah, aduh cek lagi Pak pertanyaan ambo sabun ambo lanjut yang menarik di ambo tuh yang selalu jadi pertanyaan di ambo dan itu cok ambo dua delapau terminal ku apa? Terminal Kota Padang kan ndak do itu Pak. Ah, baca ceritanya Pak. Terminal itu itu kan TPA. Terminal TPA itu kewajiban pusat untuk bangun. Oh, baik itu. Nah, maka itu awak di Kota Padang lah menghibahkan tanah kasinan. Nah, alhamdulillah sejak tahun 2009 balik lah mulai dibangun. Iya. Nah, kini juga lah sedang berjalan pembangunan terminal itu. Oh, jadi bukan itu sedang berjalan berarti. Sedang berjalan kini untuk terminal itu di Anak Air. Di Anak Air. Dan kemudian tahun 2020 kita rencanakan untuk pembebasan tanah lahan di sini. Nah, biko perlu diketahui itu oleh sebagai masyarakat dulu karena memang itu adalah kewajiban daripada pusat. Dan rupanya wali kota ketika ambo cuti itu lah dibuat komitmen bahwa untuk pembangunan jalan itu adalah dibangun oleh pemerintah Kota Padang termasuk pembebasannya. Nah, itulah dibuat oleh ketika ambo cuti pemilihan yang lalu. Itu ada komitmen itu. Jadi ketika kita minta ke pusat untuk membantu pembebasan tanah untuk pembuatan jalan itu tidak bisa lah. Nah, maka itu harus jalannya adalah kita yang bebaskan dan kemudian dibangun oleh pusat. Nah, tahun 2020 kalau kita alokasikan untuk sebagian pembebasan tanah di situ. Nah, situlah ada komitmen masyarakat lah bersedia lebarnya 30 meter. Nah, maka itu harus dibebaskan. Ada sekolah yang harus dipindahan di situ dan kemudian tahun 2020 kalau sama-sama tahu. Seluruh dana-dana dialihkan ke COVID. Yang alun di belanjuan atau yang alun ada PKS perjanjian kerjasama yang ketiga itu harus direfocusing. Nah, maka masuklah dana untuk pembebasan tanah di situ tuh. Maka tahun 2020 kalau bisa lah. Nah, mudah-mudahan insyaallah tahun 2021 sehingga pembebasan tanah dan mudah-mudahan pembangunan terminal itu selesai tahun 2020 dan kemudian jalannya 2001 kita bebaskan. Mudah-mudahan bisa dibangun tahun 2001 itu oleh pusat. Nah, itu perlu komitmen, perlu kesepakatan dan itu kewenangan daripada pusat. Jadi sana di rumah nacok komplain masalah kok acok-acok mencari berita sana. Jadi informasi secara pokok sana. Artinya pemerintah Kota Padang sebenarnya punya niat dan itulah ada terjadi kerjasama tadi yang besar. Lagian tanah tinggal bangun ya. Jadi menunggu sabar sana Nah Pak, sana ambo siangko wawancara aja beliau. Tapi tadi pagi ambo lah dapat bocoran apalah deklarasi. Nah, kok sada. Jadi dun sana beliau barusan deklarasi menjadi calon gubernur Sumatera Barat berpasangan dengan Audi Joinaldi. Aku apa amuh jadi gubernur? Itu cek pertanyaannya. Pertama, apa dulu pernah berjanji? Ku jadi pertanyaan di masyarakat apa? Cek dombo duduk lah kopi itu aja kecek. Pak Meldi itu dulu berjanji 2 periode selesai. Hanya nak pencalonan gubernur. Kok terjadi seperti itu ini Pak? Apa lu selesai periode apa kini periode kedua? Tiba-tiba Pak mencalonkan diri jadi gubernur. Tapi betul kan Pak mencalonkan diri jadi gubernur? Kan tadi mah Insya Allah kan Pak. Nah, kok Pak mambiak sebuah
keputusan serupa itu dan masyarakat pun bertanya-tanya. Iya. Maaf Pak sebelumnya Iya. Pak. Ibu ya baduto kerajo aja dua Iya. periode dulu kini nyo apa jo. Itu ada kata-kata tuh di masyarakat. Bagaimana ya Pak Iya. tanggapan itu? Jadi nam pertama Amboko adalah kader Partai Keadilan Sejahtera. Iya Pak. Dulu namanya Partai Keadilan. Iya. Jadi Ambo insya Allah awal daripada PK Partai Keadilan dan kini PKS itu Ambo ada di situ. Iya. Maka itu kita adalah orang yang menggadangkan partai. Dulu Ambo tidak ada apa-apanya dah. Ya Ambo tak bayang lah kamu jadi anggota DPRD, kamu jadi wali kota dah. Ya kan? Itu Ambo jalan saja dan itu Ambo diputuihan oleh partai dan kemudian ya bagi Ambo kalau memang keputusan partai itu harus melakukan dan wajib Ambo lakukan, ya. Nah maka itu ketika Ambo menjadi wali kota dan kemudian diperintahkan untuk sosialisasi setelah Ambo diusulkan, ya ada kader-kader PKS yang diusulkan waktu itu adalah Ambo, kemudian Pak Reza Falevi, kemudian juga Pak Tifatul. Nah itu diusulkan, ya, dan kemudian setelah diusulkan kamu kemudian ditugaskan untuk sosialisasi. Ya, sosialisasi berjalan dan kemudian diadakanlah kece orang kini kan survei. Nah, disurvei lah dan banyak orang survei. Ya, dan dari survei tadi itu maka diputuihan Ambo untuk calon gubernur diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera menjadi gubernur. Jadi Ambo melakukan itu sadonya lah melalui keputusan, ya, dan Ambo selaku kader melakukan keputusan dan dari partai sendiri, ya seperti yang saya sampaikan tadi adalah setelah melalui ya berapa langkah-langkah tahapan-tahapan dan diantaranya lah survei yang dilakukan baik di Kota Padang ataupun juga di luar Kota Padang dan di seluruh Sumatera Barat. Ya. Tapi itu kan artinya itu sebuah sikap mematuhi keputusan partai. Iya betul Pak. Ya. Tapi yang menjadi persoalan tanggung jawab terhadap pemilih yang di Kota Padang Pak. Karena Pak 2 periode Pak. Tanggung jawabnya Pak terhadap pemilih-pemilih di Kota Padang yang pernah berjanji kecek 2 periode apa nih Pak. Iya. Jadi sebenarnya kan kini Barat awak membangun rumah ya. Iya Pak. Ya, kini Sumatera Barat kan rumah gadang. Nah, dan kemudian Kota Padang itu adalah ruang tamunya. Iya. Iya kan? Nah, selama aku berada di ruang tamu. Iya. Iya kan? Nah, kini ya masyarakat Kota Padang, ya, dan kemudian juga masyarakat luar Kota Padang, ya, memberikan dukungan untuk Ambo melakukan itu, untuk melakukan upaya-upaya membangun rumah gadang tadi itu. Jadi berarti kan Ambo kan berada tetap di dan ruang tamu dan Salamoko bertugas itu ndak ditinggal, justru kawasannya lebih luas di rumah gadang itu sendiri yang memang ya dipersilakan kemudian diputuskan oleh PKS untuk dibangun dan untuk dilakukan upaya-upaya. Intinya kalau Pak terpilih jadi gubernur nanti, ya, insya Allah terpilih dan itu yang Padang sendiri tidak akan ditinggal. Serpo itu maksudnya Pak. Betul. Ya kan selama di ruang tamu, kini awak di rumah tu Bana. Padang Bana tuh. Nah itu yang Samoko Pak merasa di ruang tamu saya sana ini sampai ke ruang sampai sado rumah tuh di ruang beliau itu kan. Kok menyapu beliau di sini sana itu perumpamaan lah sana. Ada yang menarik cek Pak. Ambo akan bertanya, mumpung sana Ambo jarang-jarang bisa basuh aja Pak kok karena Ambo sibuk, Pak Kumayelo sibuk apa papasan jo Pak Audi Joinaldi? Insyaallah. Calon wakil gubernur pasangan dari Pak. Banyak orang mengecek, mengapa Pak Mahyaldi memilih Pak Audi itu yo? Tak sia-sianya nak kenalnya masyarakat Sumatera Barat doh. Kemudian muncul barangkali kecek orang lo. Anca ambo sabui di sekolah Pak.
biar jalelo jodun sadak kita nan di rumah. Janjan Pak Mahyaldi ko menjadikan Pak Audi ko sebagai modal untuk menjadi gubernur dalam masalah materi ko. Batang apa Pak dengan pernyataan serupa itu? Jadi sebenarnya perjalanan pertemuan Ambo jo Pak Audi ko. Itu pernyataan unik. Ya, begitu. Itu berangkat dari permasalahan-permasalahan yang setiap tahun kita hadapi di Kota Padang, Pak, dan juga di Sumatera Barat. Ya. Apa permasalahan yang ada? Setiap tahun dulu mengalami harga taluan naik. Kemudian harga ayam turun atau kadang-kadang naik. Ya. Dan kemudian juga betujo komoditas yang lainnya. Apa penyebabnya? Ya. Karena memang selama pemain yang bergerak di ayam talua hulu hilir itu tidak banyak. Ya, maka Ambo menugaskan Kepala Dinas Pertanian waktu itu untuk mencari jenis ayam baru, ya, dan sehingga itu yang dibudidayakan. Nah, sehingga memang awak bisa melakukan penguatan terhadap baik produksi ayamnya atau penjual taluannya. Nah, kemudian itu salah satu tugas yang bagikan ke Dinas Pertanian. Ya, karena masalah peternakan ada di Dinas Pertanian. Dan Dinas Pertanian itu berjalan berkoordinasi dengan kementerian, berkoordinasi dengan balai-balai yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Sumatera Barat. Ketika Ambo mantan bantuan Gampo di Lombok, ya, Ambo singgah ya ke kantor Gubernur NTB, ya, Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Zulkifli Mansyah, ya. Dan kemudian ketika Ambo bertemu situ, dan kemudian Ambo bertemu dengan seorang anak muda, ya. Dan kemudian anak muda itu menyebutnya dari Padang. Ya, dan kemudian Ambo bercerita tentang apa tugas itu. Rupanya adalah staf ahli dari Pak Zul, Gubernur NTB, dalam menyiapkan swasembada telur untuk NTB, dan kemudian juga kegiatan pertanian yang lainnya. Ya. Dan kemudian bahkan waktu itu cerita secara khusus tentang masalah ayam, ya. Dan akhirnya, ya, dia cerita itu diceritanya banyak punya perusahaan di Makassar. Nah, akhirnya ketika Ambo meresmikan bantuan yang diagih oleh pemerintah Kota Padang, masyarakat Kota Padang di Lombok, bukan. Di Palu. Yang Palu. Iya. Nah, itu kan Gampo ya. Kemudian sama tsunami. Ya, habis itu benar membantu di situ musaji dan sekolah. Ya, di situ pesantren. Nah, kemudian ketika meresmikan bantuan itu, Ambo singgahlah di Makassar. Dari Palu ke Makassar, dan kemudian disitulah Pak Udi mempresentasikan tentang program kegiatannya dalam budidaya ayam, dan kemudian juga pakan, dan kemudian juga pertanian dan lainnya. Dan disitulah tahu sehingga memang waktu itu dinas-dinas yang dari Padang lah kita bawa untuk ikut juga bersama untuk di sini. Dan ketika presentasi itu, maka kita mencari bahwa memang pemuda itu yang lah berkiprah di Indonesia Timur, yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan, maka sangat cocok untuk kita ajak untuk berinvestasi di Sumatera Barat, di Kampuang Surang. Dan kemudian ketika bertemu situ tuh kami berfoto. Foto waktu itu tasabui saja di Ambo. Aku untuk sumber 1 sumber 2 mah. Awalnya bagarako ya, Pak. Iya itulah tasabui itu kan. Kemudian oleh ditanyalah kepada Kepala Dinas yang bersama-sama tadi itu,
Itu ungkapan Buya, orang ngomong ungkapan Buya Suku itu tuh. Adik kawan nih kok, ada beberapa kepala dinas kok. Ayo mah kalau Buya tuh nyebut itu sebenarnya itu. Sehingga sampailah berkembang sampai sepuh ini. Nama pemuda itu adalah Audi Jonaldi namanya. Dan yang sejarahnya sepuh tadi itu. Dan ya akhirnya dari pertemuan sampai begini ya deklarasi kita merasa cocok, dan kemudian sehingga memang rupanya dari P3 pun juga Pak Audi kan mendapat dukungan. Nah sehingga memang antara PKS dan P3 sepakat untuk mendukung Ambo dari PKS, Audi dari P3. Bagaimana dengan yang pertanyaan Ambo tadi Pak? Kece masyarakat kan maru ampiti Pak Joinaldi kumace, Pak Audi kumace. Dan untuk membangun Sumatera Barat tentu perlu pengusaha. Kan itu yang memang gitu. Nggak kece orang mau deko Pak. Sebagai dana kampanye Pak Mayaldi mungkin kurang pitih dari Pak Audi. Kan namanya berjuang ya. Tentu kalau Ambo kan mungkin bukan hanya kini saja. Ya, ketika Ambo di DPRD, kemudian ketika Ambo di wali kota 2 kali maju kan. Kan dan itu kalau kita lakukan, dan kemudian perlu diketahui juga kan kader-kader PKS kan adalah kader yang militan. Ya, dan selama ketika seorang kader diputuskan oleh struktur, maka yang bergerak itu adalah seluruh kader. Bahkan kita masih tekana ketika dulu ada kader yang sampai jilbabnya sendiri dibuatnya bendera, ya. Dan itulah makanya kalau di PKS itu kalaulah diputuskan, maka ya wajib ya yang bersangkutan dan kemudian juga kader-kader yang lain untuk memperjuangkan. Nah maksud itulah, dan kemudian juga ya dan termasuk berkorban untuk perjuangan itu, dan itulah yang dimiliki oleh kader-kader PKS selama dan di dalam kesuksesan tentu masalah untuk membuat baliho apa semacam tentu, dan kini pun ketika turun ke lapangan kan juga adalah dojo baliho-baliho yang kita pasang. Ya, jadi maka itu dalam hal itu tentu ada sinergi dan ada kerjasama antara kita, karena namanya kita sama-sama berjuang. Tentu apa yang kita miliki dan kemudian apa yang dimiliki oleh pihak lain, tentu kita bersama-sama dalam rangka untuk kesuksesan kemajuan. Tidak mungkin kita maju tidak ingin menang. Nah, maksud itu kita maju, tentu kita harus berusaha untuk menang. Ya, nah maksud itu dan beberapa hari yang lalu itu kita pun juga diberikan bimbingan, diberikan arahan oleh Pak Irwan Praino selaku ketua tim pemenangan PKS di Sumatera Barat. Sana cukup jaleh mungkin isu yang beredar lah dicoba dijawe jo Pak Mayaldi kepada dun sana sadonyo, tapi masih ada beberapa pertanyaan tak Pak. Sebetulnya ketika seandainya apa tapi ya jadi gubernur di periode bisa iko, apa mencari Sumatera Barat itu sepertinya seperti apa yang harus Pak bangun Pak. Ambon yang mencari visi dan misi apa kini sebab itu pasti jadi pertanyaan bagi masyarakat sadonyo. Padang lapak kaca, orang lah tahu kinerja Pak itu lepas dari adu pro dan kontra terhadap persoalan pastilah itu. Nah, Sumatera Barat Bapak memandangnya nanti. Jadi tentu berangkat dari data, fakta, dan dari data yang kita pelajari, yang kita ketahui di Sumatera Barat, dan juga ketika Ambo juga diundang oleh banyak masyarakat, dan kemudian juga ketika Ambo pai ke beberapa tampe di Sumatera Barat, baik pada saat kini ataupun juga sebelumnya, maka rata-rata masyarakat itu menyampaikan mungkin keluhan-keluhan atau juga informasi-informasi tentang masalah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Karena
ambo pai ke Pasaman Barat, pai ambo ke Pasaman, ya sampai ke ujung Gadiang, kemudian pai ke Damas Raya, kemudian pai ambo ke 50 kota, dan kemudian ke Pangkalan, dan kemudian juga pai ambo ke daerah Lunang Silawi, sampai juga ke Solo Selatan, ya kemudian Damas Raya dan yang lainnya, maka itu keluhan. Dan itu informasi-informasi yang disampaikan, dan kemudian harapan-harapan bahwa untuk memajukan pertanian, perkebunan, kemudian perikanan, peternakan, itulah pertanian secara keseluruhan. Jadi ya, bisa pertanian itu itunya. Ya, nah maka itu permasalahan. Nah maka itu memang awal harus konsen, dan dulu juga kan Pak Irwan kan juga disebut gubernur pertanian. Ya, gubernur petani kan itu dulu. Masih tekanan dulu ketika dan itulah permasalahan pokok. Dan kemudian pertanian itu juga menjadi potensi utama memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah di Sumatera Barat. Dan itu bertujuan juga ada perdagangan dan jasa, dan kemudian juga pariwisata, dan kemudian juga yang lainnya. Ujungnya itu untuk kesejahteraan masyarakat, Pak. Nah, kalau memang awak ingin membantu dan meringankan permasalahan masyarakat, tentu awak memberikan perhatian kepada apa yang digeluti oleh banyak warga masyarakat di Sumatera Barat. Itu adalah di pertanian dalam arti laweh tadi itu. Ya, dan kemudian samping itu juga ya masyarakat awak juga banyak menekuni UMKM. Awak tidak punya industri yang gadang, awak punya industri gadang itu banyak CS dan Padang. Nah maka itu juga menjadi perhatian awak untuk kamu dan alhamdulillah di Kota Padang lah kita lakukan ya untuk penguatan UMKM, dan itu juga menjadi agenda awak selama kau di Kota Padang. Nah, di samping daerah awak sebagai selama kurang macam industri otak, ya masalah pendidikan, dan kemudian sampai itu juga adalah tentu masalah pariwisata. Nah. Aduh Pak, kebetulan Yuang kan orang seni Pak, bakawan juga banyak seniman, juga budayawan Pak. Alhamdulillah. Ada yang jadi persoalan. Sumatera Barat tuh lah lamu ndak punya namanya Dewan Kesenian Sumatera Barat. Kira-kira kalau seandainya Pak jadi gubernur, penting ndak itu nanti menurut apa balik Dewan Kesenian Sumatera Barat? Sebenarnya berbicara masalah kesenian budaya, dan itu kan kita lakukan perhatian di Kota Padang. Di Padang lah Pak lakukan itu kan? Ya, contohnya, ya kita menghidupkan sanggar-sanggar, ya, yang ada di Kota Padang, ya, dan kemudian juga sasaran-sasaran, sasaran silek. Ya, sasaran silek itu tidak hanya orang silek itu, ya kan? Ada randainya, ada keseniannya, yang ada di situ. Dan itu ditandai di Kota Padang dengan kita memberikan dukungan, insentif untuk tua-tua silek. Kemudian ketika awal-awal Ambo menjadi wali kota, itu kita bekerja sama dengan Balai Sejarah. Itu memberikan dukungan ke sasaran-sasaran silek tadi itu. Berapa banyaknya yang kita berikan dukungan, apakah dari segi peralatan, kemudian dari segi dukungan yang lainnya. Dan kemudian juga kita juga mendorong untuk kegiatan seperti serpo silek itu menjadi bagian yang diajarkan di sekolah. Nah maka itu. Nah, dan alhamdulillah itu kan disambut baik ya. Sehingga itu makanya Ambo terpilih untuk periode kedua di Kota Padang. Dan memang ketika kita bertamu jo tokoh-tokoh adat, nenek mama, ketua Elkam di daerah-daerah, memang itu salah satu harapan. Dan kita cerita kalau yang kita lakukan di Kota Padang. Nah, kalau begitu ya apa yang lah dilakukan di Kota Padang itu hendaknya juga dilakukan di tiket Sumatera Barat untuk masa akan datang, dan tentu akan kita lebih tingkatkan ya, karena memang itulah Sumatera Barat dan itulah Minangkabau kan, itu budaya kan di situ, itulah budayawan. Maka situ mau tidak mau, maka memang awak harus memberikan perhatian ke situ, dan di Padang lah kita lakukan tuh seperti itu. Sebab aku ini kan kalau
di daerah lain, provinsi lain kan ada dewan keseniannya Pak. Kini Iya. Sumbar kan lah ndak ada lah sekian tahun ndak ada tuh Pak. Sehingga Iya. seniman kok ya lape wadahnya palingnya latihan di Taman Budaya udah. Bahkan awak pun di Padang lah merancang. Sebenarnya awal 2009 balik, kok kita programkan di Kota Padang itu membangun 500 kelas baru, ruang kelas baru. Itu tujuannya adalah dengan dibangunnya 500 ruang kelas baru itu, tujuannya, niatnya adalah sehingga sekolah nanti 5 hari. Ya. Nah, berarti gitu. hari Sabtu, hari Minggu itu adalah kegiatan yang kita dorong di warga masyarakat Kota Padang, ya, perencanaan di Padang. Anak-anak kau milih 2. Iya. Yang pertamanya milih tentang seni. Yep. Yang kedua milih olahraga. Nah, maka nanti di hari yang 2 kok silakan pilih nanti hari Sabtu nanti kegiatan seni atau hari Minggu kegiatan seni, atau hari Sabtu yang kegiatan olahraga atau hari Minggu yang kegiatan olahraga. Tapi 2 harus dipilihnya oleh anak siswa-siswa kita. Itu makanya Pak Gubernur kini kan mengembangkan taman budaya dan itu nanti akan digabung jo museum. Itu kan menyatu nanti. Iya, menyatu ya Pak. Betul. Maka disitulah nanti di antaranya tampe daripada anak-anak generasi muda awak untuk menampilkan seni dan budayanya, ya kan? Nah, itu makanya mudah-mudahan insya Allah itu akan menjadi agenda awak untuk penyelesaian kampung dan itu tarang. Iya. Itu tarang. Ketika direncanakan itu oleh Pak Gubernur, maka kita sambut sehingga kita menghibahkan tanah Pemko yang digunakan untuk menghubungkan antara taman budaya dan museum. Maka disitulah nanti anak-anak awak ataupun juga para seniman-seniman, dan tentu untuk mengurus itu tentu harus ada kelembagaan. Betul. Nah, apa namanya itu Dewan Kesenian ataupun juga yang lainnya. Nah, tentu nanti akan kita celik lah bak selama kalau jalan, dan kemudian yang penguatan yang harus kita lakukan. Berarti mereka Pak, seandainya Pak terpilih jadi gubernur Bali, ambon cak bandai Pak. Artinya nanti buat gubernur kini itu kan tidak akan dirubah dong Pak, sebab misalnya rancangan yang membuat gedung kebudayaan kini kok kan tidak ada seperti itu. Iya, tetap yang ragu mah tahu Pak, kadang-kadang sekali aja gadang tapi yang berubah Pak. Itu makanya yang cari apa yang berlakukan di Padang. Siap. Ya. Nah, aku kini apa pakai kau? Saya anti sogok. Nah, kau siapa dulu membuat kau? Kau masuk ambo sebagai wakil wali kota, dan wali kotanya itu Pak Fauzi Bahar. Oh, iya. Ya? Iya. Dan kemudian ambo lanjutkan pembangunan Pasaraya. Itu yang dulu dimulai oleh Pak Fauzi. Blok 1 ambo bangun sampai blok Ampe. Ndak ambo ancuan dan bangun Pak Fauzi. Bukan maraguan sebenarnya tadi itu Pak. Kadang-kadang ada ketakutan awak udah itu Pak. Nah, sekali itu makanya berjalan tadi kan. Jadi hal yang berlakukan di Padang selama itu, dan kemudian begitu juga orang-orang yang selama di birokrasi masuk Pak Fauzi kan kini kan orang itu juga yang kita dari Campanan Pak. Kan kenapa? Karena begitu ada prinsip yang kita pahami. Iya. Ya. So diajarkan dalam agama awak. Nah, Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau menceritakan Islam itu suatu bangunan. Iya kan? Dan kemudian telah dibangun dari nabi-nabi sebelumnya, mulai dari Nabi Adam sampai kepada hamba Rasulullah. Nah, kemudian dalam bangunan Islam tadi itu ada satu bata yang masih kosong. Ya kan? Ada satu bata masih kosong. Kecil Rasulullah, maka itulah aku. Jadi artinya apa? Rasulullah mengajarkan kawa, adalah dibangun oleh orang-orang sebelum awak, maka itu kan dihasilkan dari pemikiran-pemikiran orang yang sama dan birokrasi yang sama. Iya kan? Pada saat itu itulah yang keputusan yang dilakukan, dan itulah yang terbaik pada saat itu. Nah, maka itu kan tinggal awak untuk melanjutkan. Itulah cara membangun daerah, membangun provinsi, dan membangun bangsa yang diajarkan oleh agama awak dan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi keberhasilan yang dilakukan oleh orang sebelum awak, maka tingkean. Kalau ada yang kurang samparonoan,
Ini bukan dihilangkan sama sekali. Dan salah satu menyebabkan awak lambe maju adalah pemimpin-pemimpin yang berpikirnya tidak serupa itu. Nyo katiko nyo menjadi kepala daerah, maka yang dilakukan oleh orang Sabalunya kok salah sadonyo. Itu yang nak betul. Ya, maka itu di Kota Padang itu yang melakukan. Dan kemudian dan itu diajarkan oleh agama awak. Nah itu aja oleh Rasulullah SAW. Jadi menghargai jasa-jasa daripada orang-orang yang telah melakukan sebelumnya. Itu makanya kita di Padang tidak pernah mengecewakan bahasa si A ini gagal. Tidak ada. Pada saat itulah yang bisa lakukan karena dunianya, situasinya, kondisinya berbeda. Yo kini kan. Nah maka itulah yang kita, dan itulah prinsip pembangunan kaitan dengan yang sebelumnya. Demikian juga awak dalam melakukan pembangunan dengan masyarakat. Ya. Nah, maka di sikolah hamba beraja selama hamba menjadi wakil wali kota. Ya kan? Dan itulah itu mangku nyambung menjadi wali kota kan karena wali kota sebelumnya. Semua diajak wakil kan? Iya. Kalau nak menjadi wakil awal tentu menjadi wali kota kan? Betul, Pak. Jadi maka itu beraja di situ. Nah, dari pelajaran-pelajaran tadi itulah makanya kita ambil pelajaran sehingga memang awak dalam membangun daerah, maka ketika ada pembangunan dilakukan di suatu daerah itu, maka masyarakat di daerah itu harus merasakan kemajuan dari pembangunan itu. Itu yang kita lakukan di Tapilaui. Iya. Itu pula lah kita lakukan terhadap pedagang-pedagang di pasar untuk impress 2, 3 dan sampai. Iya. Sehingga pedagang-pedagang itu tidak tersingkir. Ya, di Tapilaui masyarakat itu tidak tersingkir. Ya, dan kemudian di masa saja yang kita bangun tidak tersingkir. Ya, justru pembangunan yang dilakukan itu dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat itu. Karena untuk membangun daerah itu kan untuk rakyat, bukan untuk orang lain yang dari daerah lain, tapi adalah untuk masyarakat. Maka itu ya pembangunan yang kita lakukan dirasakan oleh masyarakat. Sekarang menjelang mau dilantik menjadi wali kota, ambo diundang ke Singapura. Oleh Lee Kuan Yew Foundation. Dan itu aku bertemu beberapa wali kota di Indonesia, dan juga beberapa wali kota yang ada di Asia Tenggara waktu itu. Dan salah satu diskusi kita adalah bagaimana konsep membangun daerah yang masyarakat sudah eksis di situ. Bagaimananya itulah yang dilakukan selama di Kota Padang. Itu makanya ketika membangun pasar raya, makan basamo dulu sebelum dibangun. Lah selesai makan basamo lo balik. Ya, itu makanya di Tapilaui merapikan itu, alhamdulillah ndak ada darah, ndak ada yang menangis. Iya. Ya, karena apa? Karena mau bersama membangun. Dan itu nanti bangun tuh bersama masyarakat. Yang kurang kita samporonoan, yang ndak lengkap ya kita lengkapi. Nah, sehingga bangun itu dirasuk oleh masyarakat. Kan. Dan itu mangkonya ambo ketika mulai membangun Tapilaui itu misalnya, ambo bertamu jauh neone situ, ketika ambo sampai, ambo ingin membangun di situ, baki ke nuri one, nuri aju apa ada situ. Jawabannya ada boleh. Cuma bisa kami tetap menggalih di situ itu pertanyaan. Nah kalau itu lah ambo jamin. Namanya kau dibangun ambo etong berasa doanya 1, 2, 3 etong jumlahnya. Sebanyak itu pula yang kita buat. Pak, ada setelah Pak. Hal negatif tentu ada, pro dan kontra. Hal positif pun mendengar tentang apa sebagai warga Kota Padang. Ada macam sebetulnya Pak Mahyil di Buya itu adalah orang baik dan pimpinan yang bagus. Tapi kadang-kadang orang yang jadi masalah itu adalah pembisiknya aja. Kadang-kadang pembisikku banyak lo, sehebat lo pada Pak Wali. Batang apa Pak dengan komentar serpu itu. Namanya awak membangun ya. Iya Pak. Nah awak bangun itu daerah. Iya. Ya, apalagi Kota Padang. Kota Padang itu penduduknya berasal dari seluruh daerah di Sumatera Barat dan juga dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Jadi Kota Padang adalah miniaturnya DKI untuk Indonesia. Betul kan? Betul. Banyak etnis dan banyak masyarakat. Nah, maka itu ya di dalam awak melakukan pembangunan tentu namanya membangun untuk rakyat, tentu memang kita danga. Ya, kita dangan masukan-masukan daripada masyarakat tadi, dan kemudian disitulah ambil kesimpulan, disitu ambil keputusan, ya kan? Dan ya anda akan mungkin
ya awak membangun dan kemudian awak babue sesuai keinginan awak surang. Nggak akan pernah. Nah, itu makanya serpu yang mencontohkan tadi. Iya, betul. Pak bangun pasar kita dangan, bah masukkan dari one-one tadi, bah di dangan di pasar tadi. Lah sepakat sadonyo, lah ya komitmen sadonyo lah. Oke, dan maka itulah yang akan kita lakukan. Artinya pembisiknya kok sebenarnya masyarakat gitu, Pak. Tapi yang ditanya masyarakat itu adalah orang-orang terdekat apa gitu. Ya sekarang orang rumah hamba tentu berdangan. Lah sana, lah jale sana. Selagi itu baik itu didangan apa? Tentu ya. Karena awak kan ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Luar biasa sana. Ambo pernah menyangko ternyata seorang Pak Mahyildi Ansrullah punya rasa humor yang tinggi. Ambo sangko kakakku ambo mengecek beliau ternyata cair sana. Ada cale Pak. Seandainya Pak Mahyildi Ansrullah sudah dipastikan maju jadi calon gubernur Sumatera Barat periode yang akan datang, berani enggak apa tanda tangan fakta integritas saat kini Jambo? Karena itu keinginan masyarakat Sumbarjo, terutama orang seni budaya. Pertama tuntutan Ambo, tuntutan Ambo mewakili ya Sadak ya. Bapak akan memberikan perhatian lebih terhadap masalah seni budaya dan mampu enggak, berani enggak Pak menyatakan bahwa Pak sanggup menaikkan anggaran lebih besar dari yang kini terhadap perkembangan seni budaya di Sumatera Barat. Berarti apa yang tagih sabu yang tadi itu? Iya. Samubana juga keinginan Bo. Berarti beliau berani sana. Iya. Sebetulnya kan Pak, apa yang kita sampaikan kini kok, itu lebih dari fakta integritas. Karena itu adalah jejak digital yang tidak akan pernah hapus sana. Jadi ketika Pak Wali Kota yang kini lah menjadi gubernur, beliau mungkin janji awak tuntut melalui fakta integritas kok. Saya Pak ya, berani Pak. Adi. Sana awak yang harapan tadi itu memang adalah merupakan harapan masyarakat banyak. Ambo lebat tamu jo ketuakan dan kemudian jo tokoh-tokoh di beberapa kabupaten lain. Dan itu memang salah satu itu harapan. Jadi artinya lebat tamu rueh je buku. Siap. Jadi Pak sebetulnya Ambo lah mempersiapkan fakta integritas tuh. Ambo minta ke Pak untuk tanda tangan. Tolong cek manyo. Aku nyoh. Pak sabalunyo mau deko ya Pak surat pernyataan kesediaan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Mahyildi SP, umur 53 tahun, alamat Wisma Indah 3 Blok A nomor 10 Kelurahan Parupuk Tabiang Kecamatan Koto Tanga. Sebagai calon gubernur Sumatera Barat bersedia untuk 1. Memberikan perhatian yang lebih kepada penggiat seni dan budaya yang ada di Sumatera Barat. 2. Mengalokasikan anggaran untuk seni dan budaya lebih besar dari tahun sebelumnya. Demikianlah surat pernyataan kesediaan ini saya buat dalam keadaan sadar dan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya yang menyatakan Mahyildi SP. Pak, sesuai Pak. Iko bisa Berarti untuk masalah Iko dan sana beliau lah punya kesepahaman dengan dunia seni budaya di Sumatera Barat. Nama rubah tadi. Apa tuh Pak? Umur dah 53 dah. Berapa Pak? Lah biar 53. Berapa? Lah masuk 5 ampe. 5 ampe beliau sana. Jadi ada Pak. Jadi Pak. Ada 53 dah. Lain muasa dirubah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Lah sana Iko lah di tanganan Jo Pak Mahyildi. Sana pot bungo kaliko bukan berarti memberikan partisipan dari salah satu calon gubernur Sumatera Barat, tapi memberikan gambaran wawasan edukasi ke masyarakat Sumatera Barat hasil pemikiran dari calon-calon gubernur Sumatera Barat. Hariko ambola bersama Pak Mahyildi, calon gubernur Sumatera Barat periode yang akan datang. Terakhir ada yang Pak sampaikan? Terima kasih Pak. Yung Tage dan seluruh pihak yang hadir dalam kegiatan IKO dan juga berpartisipasi, dan kepada warga masyarakat yang ada di Sumatera Barat, Ambo tetap akan memperjuangkan aspirasi daripada Bapak Ibu Dunsana sadonya, sehingga memang awak tetap bersama-sama membangun Sumatera Barat di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih banyak Pak. Lah, sana seperti yang mau jalan tadi, yang Pot Bungo selalu independen, selalu berada di tengah. Kita hanya memberikan kesempatan kepada calon untuk menyampaikan visi dan misinya dan kembali kepada masyarakat Sumatera Barat. Siapa pilihan terbaik? Terima kasih banyak Pak Mahyildi hadir di Pot Bungo. Lah sana Yuan Tagia bersama Pak Mahyildi, calon gubernur Sumatera Barat, lah hadir di Pot Bungo. Kita tunggu calon-calon gubernur lain lah. Lah sana. Cik 2 3 lah habis sana lah no lah habis